Ya, oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Erik Tenda, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Ini kan merokok, kadang-kadang sebagian orang udah menjadi lifestyle, dokter. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah, apa sih dampak merokok bagi kesehatan? Nah, makasih ya Dr. Ekles. Buat saya topik merokok ini dan kesehatan paru jadi fokus utama gitu. Jadi tiap kali punya platform seperti ini pasti edukasi akan jadi penting buat orang-orang yang masih merokok, terutama juga yang tinggal dengan orang perokok. Oke. Mengenai masalah apa yang kemudian bisa didapat oleh orang yang merokok banyak banget. Jadi penyakit paru itu bisa kemudian dimiliki oleh orang-orang yang merokok, mulai dari penyakit paru obstruktif kronik sampai kemudian kanker paru. Itu yang paling berat. Wow. Ternyata efeknya luar biasa ya, sampai ke kanker ya. Betul. Gitu. Dan memang benar dokter Erik bilang tadi kan, di samping perokok aktif, yang berpengaruh juga orang sekitarnya. Betul sekali. Atau yang disebut perokok pasif ya? Betul sekali. Nah, apa dampak bagi kesehatan? Nah, mungkin sebelum dampak di kesehatan dulu ya. Jadi di beberapa jurnal, termasuk apa yang dikutip oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sebenarnya di antara populasi yang kemudian ada, 45% itu yang paling terdampak dengan orang yang merokok aktif atau sebagai perokok pasif adalah anak-anak. Oh. Jadi kan sangat mengejutkan, mengerikan juga buat kesehatan anak-anak itu. Selain itu kemudian baru populasi dibagi. Ada yang perokok pasif pria sama wanita yang kurang lebih persentasinya kurang lebih sama. Tapi populasi yang paling banyak terdampak adalah anak-anak. Ini menjadi catatan bagi orang tua di rumah yang merokok, apalagi ada anak-anak ya. Betul. Tapi pada usia berapa saja yang mestinya di kategori anak yang memang rawan? Kayaknya mungkin perspektifnya mesti kita lihat bahwa yang perokok pasif atau yang menjadi perokok pasif anak itu karena mungkin mereka belum tahu apa bahayanya. Jadi pilihan untuk kemudian menjauh dari yang merokok secara aktif itu juga mungkin jadi kurang disadari gitu ya. Setuju. Nah, sementara kalau mungkin yang udah dewasa udah bisa berpikir lebih baik gitu ya. Jadi kalau ada yang merokok pasti menjauhi. Menjauhi. Gitu. Iya. Oh, dalam kasus gitu ya, kadang-kadang anak-anak tidak sadar bahwa ada yang merokok di sebelahnya, tidak aware tentang kesehatan dan sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian juga kita bagi orang tua di rumah yang ada anak-anak dan merokok. Jangan merokok. Anda tahu akibatnya. Tadi kan kita udah bahas mengenai perokok pasif, ada yang aktif. Nah, sekarang tentang asap rokok. Apa sih bahayanya atau dampaknya untuk kesehatan? Tuh. Jadi ini, Dr. Ekles. Sebenarnya Tuhan itu betul-betul luar biasa banget membuat oksigen sebagai satu-satunya udara yang harusnya dihirup sama kita. Berarti segala sesuatu yang bukan oksigen itu tidak sepantasnya untuk kemudian dihirup gitu ya. Iya. Nah, tentu itu yang kemudian kita ketahui. Tentang asap rokok, satu memang nggak boleh dihirup dok. Jadi memang yang paling penting supaya nggak ngerokok dulu. Bahayanya adalah satu, ketika kemudian kita paparan asap rokoknya begitu banyak, polusi udara juga banyak, maka dapat menyebabkan kelainan di struktur sel yang ada di dalam paru-paru. Yang dapat mengakibatkan dua penyakit paling besar, penyakit paru obstruktif kronik yang pasti akan berobat lama banget dan juga kanker paru. Termasuk asap akibat dari asap rokok tadi ya? Betul sekali. Betul. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa pengaruhnya efek di paru-paru dan yang paling ini luar biasa adalah kanker paru-paru ya. Betul. Iya. Nah, berhubungan dengan dokter tadi, memang kita dianugerahi Tuhan alam dan termasuk oksigen ya, yang harus kita hirup ya, gitu. Dan mungkin ada ini nggak cara untuk kita supaya tetap aman, bernafas dan sebagainya. Itu gimana menurut dokter? Ya, jadi lebih spesial karena kita sekarang dalam masa transisi ya, pasca kemarin COVID lagi tinggi-tingginya. Satu, dengan menjaga perilaku hidup sehat tentu jadi penting. Yang kedua, memilih tempat pertemuan yang terbuka, sirkulasi udara juga bagus gitu ya. Tentu akan menjadi pilihan untuk kita bertemu dibandingkan dengan ruangan tertutup, di mana kita tahu di ruangan tertutup tersebut ada juga orang yang merokok. Jadi biar bagaimanapun expose atau paparan kita terhadap asap rokok itu juga akan menjadi lebih tinggi. Jadi kalau mau ketemu di tempat kayak gini yang terbuka. Terbuka ya? Oke. Memang salah satu pilihannya adalah alam terbuka. Betul. Memang benar ya dokter, orang setelah COVID, era pandemi, orang lebih aware tentang kesehatan. Betul. Cuma yang perlu kita juga perhatikan tentang udara yang kita hirup ya. Tapi tips dokter adalah bagaimana di alam terbuka salah satu cocok untuk kita aktivitas ya dokter. Sekali. Dokter bilang tadi kan akibatnya adalah salah satunya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang paling fatal adalah kanker paru ya. Nah, mungkin pemirsa pengen tahu apa sih deteksi awal atau gejala dini? Dari batuk kah atau gimana? Memang Dr. Ekles, untuk semua pasien-pasien yang memiliki kemungkinan penyakit paru obstruktif kronik ataupun kanker paru ataupun penyakit infeksi paru atau penyakit paru lainnya, kebanyakan keluhannya akan sama, yaitu batuk, bisa ada batuk berdahak,
bisa ada demam, bisa ada sesak nafas, bisa juga batuk berdarah. Mostly atau hampir mirip antara penyakit-penyakit yang ada di kategori penyakit paru. Jadi berarti harus kemudian lebih aware lagi, ngelihat apa faktor resikonya. Misalnya Bapak dan Ibu ada yang masih merokok, jadi faktor resiko itu kemudian bisa digunakan sebagai salah satu alasan utama untuk melakukan screening atau penapisan awal gitu. Cara ngeceknya bisa dengan pemeriksaan foto ronsen biasa, foto ronsen dada, sampai kemudian dengan pemeriksaan low dose CT scan. Tapi yang utama, selalu konsultasikan ke dokter. Karena sekali lagi untuk membedakan gejala-gejala yang tadi Dr. Ekles, karena gejalanya bisa aja mirip gitu antara satu penyakit paru dengan penyakit paru lain. Iya. Saya tertarik mengenai batuk, Dok. Memang tidak ada perbedaan antara batuk yang biasa atau yang cenderung ke PPOK ataupun kanker. Betul sekali. Gitu. Betul. Gimana, Dok? Ada perbedaan? Sebenarnya keluarga besar batuk itu ya memang ada jenis-jenisnya. Tapi kalau untuk masyarakat kan taunya ya batuk secara umum gitu ya. Benar. Nah, tapi kalau misalnya batuk disertai dengan gejala-gejala yang lain, misalnya seperti adanya penurunan berat badan atau batuk yang disertai dengan darah, maka kemungkinan kecurigaan dokter terhadap adanya keganasan paru pasti akan lebih tinggi. Tapi tentu harus dilengkapi dengan pemeriksaan fisik yang menyeluruh dan pemeriksaan penunjang. Terakhir soal batuk nih, penasaran nih dokter. Berapa lama kita sebagai orang awam nih, berapa lama sih kita batuk dan kita harus pergi ke tenaga medis? Ya, paling baik adalah jangan lama-lama menahan gejala. 5-7 hari kalau misalnya batuk itu tidak perbaikan. Misalnya Bapak dan Ibu udah minum obat batuk yang bisa dibeli di counter farmasi gitu ya, segera ke dokter. Berarti 5-7 hari ya. Batuk apapun Anda, batuk suara nada tinggi, suara nada rendah, harus cek ke dokter. Dokter, terakhir nih, gimana sih tips supaya kita berhenti merokok dan terbebas dari gejala-gejala setelahnya, dokter? Ya, jadi tips berhenti merokok. Mungkin ini terdengarnya klise banget karena tiap kali ada acara seperti ini atau di platform manapun pasti akan bilang selalu dimulai dengan niat. Tapi memang itu yang paling benar gitu ya, dokter. Setuju. Karena biar bagaimanapun pasien atau orang yang merokok itu pasti dia harus mengetahui dulu dampaknya apa kalau dia tidak berhenti merokok saat itu juga. Iya, setuju. Gitu ya, karena berhenti merokok saat ini, maka efek samping yang bisa dirasakan oleh orang tersebut masih bisa bertahan sampai 15 tahun dari hari ini dia berhenti merokok, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok, gitu ya. Yang kedua, konsultasikan juga dengan dokter karena paparan asap rokok yang udah lama otomatis akan meningkatkan risiko penyakit yang tadi. Jadi selalu konsultasikan. Niat yang paling penting. Dan hati-hati bagi Anda, apalagi orang tua yang ada anak kecil di rumah. Kan menurut Dokter Erik tadi, anak kecil memegang peranan yang cukup besar untuk penyakit pasif ya. Pasif ya. Jadi pasif smoker gitu. Pasif smoker ya. Terima kasih Dokter Erik. Sama-sama Dokter Erik. Informasinya sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dokter Erik, spesialis penyakit dalam, bagaimana bahaya merokok untuk kesehatan Anda. Terima kasih, saksikan saat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Jadi untuk menambah nutrisi ke kulit dan juga tadi ya karena khasiatnya banyak sebagai antioksidan, anti radang, kita bisa oleskan ke tubuh misalkan sebelum mandi setiap hari itu nggak apa-apa.